Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti, CGP Angkatan 10 dari SMP IT Alami Kabupaten Subang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi yang merupakan bagian dari supervisi akademik atau supervisi klinis, ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Cicin Siti Nur Aisyah SPD. Beliau mengampu mata pelajaran PAIBP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7D. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Risma. Bagaimana dengan Ibu Risma? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Iya, Ibu, ya alhamdulillah. seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita akan melakukan salah satu kegiatan supervisi ya Bu, yaitu kegiatan praobservasi. Nah, Ibu juga sudah mengetahui bahwa tujuan dari supervisi ini adalah serangkaian kegiatan yang akan diikuti oleh guru untuk meningkatkan kompetensi dan memberdayakan kompetensinya dalam rangka meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid serta mencapai tujuan pembelajaran. Baik Ibu, di kegiatan supervisi yang pertama yaitu kegiatan praobservasi, kemudian nanti akan dilanjut ke kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Di kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana persiapan atau apa saja yang sudah Ibu rencanakan untuk melakukan praktik pembelajaran pada saat nanti kita melakukan observasi di kelas. Mangga Ibu bisa Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk di kegiatan observasi nanti. Baik Ibu Risma, terima kasih. Kebetulan saya untuk kegiatan supervisi ini saya akan mendidik peserta didik kelas 7, khususnya adalah kelas 7D. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama saya akan melihat dari sisi kognitifnya. Jadi peserta didik ini bisa mampu memahami konsep apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiganya itu adalah peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, itu dari sisi kognitifnya. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari segi afektifnya. Bahwasanya saya berharap bahwa peserta didik itu termotivasi untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik pun memiliki kesadaran akan pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Kemudian peserta didik juga mampu membaca dan memahami terjemahan Al-Quran dan hadis. Dan yang paling penting adalah peserta didik itu juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan yang nyata. Nah, itu saja mungkin Ibu kalau untuk dilihat dari mohon maaf. Oke, yang tadi yang mempraktekkan itu masuknya ke psikomotorik ya Bu. Mohon maaf. Jadi yang afektif itu cuma hanya sekedar peserta didik termotivasi dalam mengamalkan Al-Quran dan memiliki kesadaran untuk pentingnya berpegang teguh pada nilai Islam. Kalau psikomotoriknya itu tadi praktiknya. Jadi si peserta didik itu mampu membaca. Tetapi di samping membaca juga nanti peserta didik dapat menghafalkan. Jadi untuk ayat-ayat khusus terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu saja sih. Yang terpenting adalah itu implementasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian itu saja sih Bu. Kalau tujuannya seperti itu ya Bu ya. Tujuannya sudah ada ya. Nah, dari tujuan tersebut area pengembangan yang ingin Ibu capai itu bagaimana ya Bu ya? Oke, dari segi pengetahuan berarti ya? Iya. Jadi saya dari segi pengetahuan ingin memperkaya pengetahuan dan wawasan Ananda itu terhadap Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang kan peserta didik itu tahu Al-Quran itu seperti apa, tetapi secara definisi dan pengertiannya kadang-kadang mereka tidak
memikirkan bagaimana konsep yang sebetulnya bahwa konsep Al-Quran ini gitu kan. Tapi pada dasarnya mereka sudah tahu Al-Quran itu sudah ada kan, bahwa itu kitab umat Islam. Tapi secara deskripsi dan urayanya masih belum dapat Ananda menjelaskan dengan baik gitu. Maka saya menginginkan bahwa ingin memperkaya pengetahuan tentang wawasannya terhadap konsep Al-Quran dan hadis ini. Kemudian dari segi keterampilannya saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan ajaran agama Islam di kehidupan sehari-hari, gitu kan. Nah, kemudian dari sikap saya ingin membudidayakan sikap religius, kemudian toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting adalah disiplin dalam mengatur waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian untuk sikap sudah sih Bu sampai itu. Jadi cuma ada pengetahuan, keterampilan dan sikap saja. Kalau untuk area pengembangan. Nah, Ibu, area pengembangannya sudah Ibu utarakan ya dengan detail. Kemudian apa strategi yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang ingin Ibu harapkan tadi? Strategi pengembangan yang saat ini saya sedang kembangkan gitu ya bersama anak-anak di awal pembelajaran. Saya itu sebelum belajar memberikan waktu keluangan waktu di antara kita ada session tanya jawab gitu. Jadi ini melibatkan Ananda atau peserta didik memberikan pertanyaan ataupun saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kemudian kita ada komunikasi di antaranya. Jadi ada sedikit dari misalkan ada ketidakpahaman di situ, maka saya bisa meluruskan bagaimana pemahaman anak-anak terhadap konsep Al-Quran dan hadis ini gitu ya. Dan yang kedua itu saya ini masih belum di dalam tahap pemutaran video ya, untuk menampilkan visualisasi yang menarik untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini belum masuk ke sana. Media. Ya, betul. Belum masuk ke media. Saya baru masuk ke tahap tanya jawab. Jadi saya ingin mengenal pemahaman anak-anak ataupun peserta didik terhadap Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran itu jangan hanya sekadar dibaca dan hanya tahu seperti ini loh buku seperti buku dan sebagainya, tetapi ada pemahaman konsep Al-Quran yang di dalamnya gitu. Nah, kemudian satu itu video menampilkan dan media pembelajarannya Ibu bisa dengan Al-Quran, kemudian buku pelajaran. Dan untuk penilaiannya itu bisa dengan tes tertulis untuk mengukur pemahaman konsep. Dan yang kedua, ada beberapa produk yang ingin saya ketahui bagaimana kondisi anak-anak ini. Nanti saya akan sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Contohnya misalkan dalam pemberian tugas terkait Al-Quran dan hadis ini, misalkan contoh saya akan memberikan kesempatan anak-anak tugas membuat ceramah Islami, kemudian yang kedua kaligrafi, kemudian yang ketiga adalah poster berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian ada sajak ataupun puisi, atau ada pantun. Itu sih gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini di pekan ini bisa teraplikasikan gitu ya, karena kan memang kemarin baru kita masuk ya, baru hanya tahap tanya jawab. Mudah-mudahan di pekan ini gitu ya bisa lanjut ke ke media, kemudian langsung memberikan produk dengan penilaian itu tadi, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan skill anak masing-masing. Oke. Berarti Ibu pelaksanaannya mau di pekan ini ya? Insya Allah di di apa pekan, Ibu? Insya Allah kebetulan jadwal saya di kelas 7D itu di hari Jumat. Hari Jumat ya. Di kelas 7D hari Jumat. Oke. Jadi hari Jumat. Pukul berapa Bu? Insya Allah di pagi jam 08.05 ya sampai jam 9. Pokoknya di jam pertama sih. Jam pertama. Oke. Nah, Ibu, tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan juga sudah, kemudian strategi yang Ibu siapkan juga sudah ya, sudah banyak ya, terhitung banyak. Nah, Ibu, ini ada satu lagi sebenarnya sebagai catatan.
sumber belajar yang ibu gunakan Mhm. untuk lebih sukses nanti ketika Mhm. mengimplementasikan apa yang Mhm. sudah ibu rencanakan itu, sumber belajarnya apa atau apa lagi yang akan ibu lakukan? Mhm. Oke, yang pertama pastinya adalah sumber utama referensi untuk pembelajaran itu salah satunya adalah buku Erlangga, ya, buku PLBP, penerbitnya dari Erlangga itu salah satunya. Dan yang kedua adalah saya biasanya mencari slide yang berhubungan dengan Al-Quran, pokok materi pada waktu itu gitu. Biasanya dari Google atau saya menggunakan Gemini AI gitu ya, Gemini AI gitu. Itu sih Bu, ya sarannya. Itu untuk ke anak ya Bu ya. Ya, Kalau betul. yang untuk ibu sendiri bagaimana Bu yang ibu siapkan? Kalau siapkan untuk referensinya, ya Iya. paling saya pertama itu tadi ada buku yang dari anak juga, kemudian saya mencari sumber-sumber yang lainnya pastinya di internet Bu, gitu, yang gampang untuk saya cari gitu. Dan yang paling penting yaitu tadi Gemini ya, yang gitu. Iya sih. Oke Ibu, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan lancar untuk Amin. kegiatan nanti di observasinya. Amin, Berarti amin, kita amin. akan ketemu lagi di kegiatan observasi hari Jumat. Siap Ibu, Nah, terima kasih. pasca observasi nanti kita akan ada pertemuan seperti ini lagi, Ya. ya. Setelah observasi ada kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan lancar. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar semuanya, sehat? Ada yang sakit hari ini? Tidak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah biasa berikan kita kesehatan lahir maupun batin. Nah, hari ini ada yang tidak masuk. Kira-kira siapa? Nazma sama Umaima. Dua orang. Tapi kok agak jarang kemana yang lainnya sisanya? Berarti 4 orang. Berarti lagi. Ya, oh tadi Latifah ke ruang guru. Oke, baik. Teman-teman coba berdiri semuanya. Coba berdiri semuanya. Punya pasangannya? Pasangan hidup apalagi belum ya? Belum saja ya. Coba cari pasangannya deh. Kalau pasangan berarti harus berdua. Coba cari, ini ada sendiri nih. Jangan, yuk, sini maju depan. Nah, gitu. So, sudah pas. Ada satu lagi belum? Belum dapat pasangan sini deh. Oke, boleh. Belum ya? Boleh. Karena masa sungguh. Nah, kita sebelum masuk pada materi, Ibu ingin mengecek dulu nih semangat teman-teman. Ya, tidak seberapa sih, ice breaking lah dikit-dikit ya. Oke, coba berhadapan. Ibu ada berdiri mana kita? Kapan bertiga aja. Ini di sini nih, di sini bertiga di sini. Ayo, siapa namanya teh? Aduh. Denai, bukan aslinya. Denai. Ini namanya Ira. Oke, nah begini aja, oke. Oke, baik ya. Pertama adalah, nah perhatikan Ibu. Ketika Ibu mengucapkan satu, angkanya 1, 2, dan 3. Kalau 1 artinya adalah mendekat. Ya, mendekat. Bukan pelukan, tapi tangannya yang mendekat. Oke, tangan bukan begini, masing-masing begini. Nah, tapi gak usah pakai tepukan. Kalau angka 2 artinya adalah menjauh. Artinya menjauh. Satu apa cina satu? Dua. Menjauh. 3. Oke.
mendekat. 1, 2. Jangan terlalu jauh juga. Begini aja. Begini. Bisa coba lihat ibu. Coba lihat ibu. Misalkan 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Yang pertama adalah teman-teman siap? Ingat program belajar kita? Kita ya. Jadi tidak boleh berisik. Nanti kalau misalkan ada yang berisik nanti ada konsekuensi. Oke. Baik, yang pertama adalah teman-teman mampu memahami konsep Al-Quran dan hadis. Kemarin kita di pertemuan pertama selain perkenalan, kemudian teman-teman diajak untuk apa sih itu Al-Quran itu? Cuma belum masuk ke hadis. Kita masih di tahap Al-Quran. Nah, sekarang tuh nanti kita akan memperjelas apa itu sih konsep Al-Quran teh. Kadang-kadang kita tahu Al-Quran itu seperti ya itu Bu, yang setiap kali kita baca Bu, kemudian ketika kita bacanya pun dapat pahala Bu, benar? Benar. Tapi teman-teman tahu nggak bagaimana proses turunnya Al-Quran? Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Belum tahu kan? Belum. Mungkin ada beberapa yang tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah nanti teman-teman bisa menjelaskan isi kandungannya. Jadi tidak hanya teman-teman membaca saja. Di sini sudah ada yang bisa membaca, bisa. Yang tidak, jangan ragu-ragu. Kita juga di sini proses belajar. Tinggal berbicara aja ke Bu Cicin. Bu, aku tidak bisa Bu. Terus gimana? Apakah Bu Cicin marah-marah? Enggak. Ibu akan senantiasa membimbing teman-teman untuk bisa membaca. Oke, kemudian yang kedua, yang ketiga berarti ya, itu teman-teman bisa termotivasi untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tidak hanya teman-teman membaca dan menghafalkan saja. Ketika teman-teman memahami maknanya, maka tidak hanya memahami saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian nanti teman-teman itu mampu membaca. Ya, terus ada satu belum tadi kelewat, ada memiliki kesadaran akan pentingnya berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Kemudian teman-teman mampu membaca, kemudian menghafal, kemudian terus mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi teman-teman tidak hanya paham aja apa itu hadis, apa itu Al-Quran, tapi teman-teman harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diturunkan apa? Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ada yang bisa baca? Coba boleh dibaca surat Al-Alaq. Kira-kira apa? Yang mana? Siapa yang bisa Oke, siapa cetak? Silakan baca cetak surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, silakan. Karena nanti sebagai penolong kita di akhir nanti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua siapa? Rasulullah. Ketiga Bidi. Siapa yang ketiga? Tadi sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 46 teh. Kira-kira siapa yang perlu kita taati? Saya tadi Allah, Rasul, sama lagi siapa? Malaikat. Ulil Amri. Siapa namanya? Raisa. Ulil Amri. Itu adalah pemegang kuasa, artinya adalah pemimpin. Kalau misalkan kita di keluarga ada pemimpinnya siapa? Ayah kita, benar gak? Berarti artinya kita harus taat kepada ayah kita. Siapa wakil ketuanya di rumah? Ibu. Benar. Nah, berarti kita juga harus
kita waktunya ya. Ibu ingin ini ada tugas untuk teman-teman ini terkait dengan Al-Quran. Tadi kan teman-teman sudah menjelaskan nih Al-Quran ini ya. Ibu ingin memberikan tugas kepada teman-teman membuat suatu produk karya. Ini terkait tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pertama, teman-teman ibu akan kasih pilihan, silahkan membuatnya mau dalam bentuk apa. Yang pertama, teman-teman boleh dalam bentuk ceramah Islami. Yang kedua, pantun. Yang ketiga, puisi. Yang keempat, kata-kata mutiara atau nasihat. Kelima, poster. Yang keenam, kaligrafi. Silahkan kalian mau Tentang apa, Bu? ini di sini. Iya. Ujiannya di sini. Masih ada waktu 15 menit. Ya. Nah, teman-teman, ada yang senang kaligrafi ini? Coba. Enggak. Nulis Tapi berapa? aku senang tapi waktu bisa terus Ya coba dulu ya. Iya. Boleh ya. Tadi ada berapa pilihan? Ceramah Islami tentang Al-Quran ya. Boleh ya. Berarti fokuskan tentang Al-Quran saja. Kalau hadis kan belum dijelaskan ya. Tentang Al-Quran, tentang pantun, terus puisi, kemudian kata-kata mutiara atau nasihat, kemudian poster, dan yang keenam adalah kaligrafi. Ada mau tambahan kalian? Kalian sukanya apa? Apa? Tentang Al-Quran. Tadi kan ada penjelasan yang tentang Al-Quran ya. Nah, kira-kira kalian keluarkan konsep pemahaman kalian tentang Al-Quran dalam bentuk sebuah karya. Ya. Siap? Kenapa? Ya, siapa? Di situ kan kita tadi ada Anissa ya. Anissa. Kalau Anissa, Bu, kalau misalkan anak boleh nggak Bu yang 64 karena itu apa pendek Bu? Boleh. Kalau mau yang Anissa ayat 59, ya. Bukan Anissa yang belak. Anissa itu artinya apa, Pak? Perempuan. Ya, asal tolong dibantu dibagikan. Jangan lupa untuk menyantumkan nama dan kelas. Ya, ada waktu 15 menit. Mudah-mudahan bisa sekarang. Ya, diselesaikan aja dulu. Ya. Misalkan kalau contoh tentang Al-Quran, tadi ada fungsi Al-Quran. Kenapa kalau tidak bawa buku? Kalau tidak bawa buku paket apa konsekuensinya? Tilawah, murojaah atau menulis ayat. Iya, menulis aja. bikin poster Boleh, boleh mau potret mau landscape boleh. Ya, yang enggak silakan masuk. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Ya, silakan. ini Bu ada Ada. Oh, boleh katanya boleh. Boleh. Udah aku tolong diambilin sama. kenapa buat apa sih Lima ya sayang, 5 sayang. ya Allah Oh, lebih juga nggak apa-apa. yang punya alif aja dirapihin ya nanti Ya udah jangan semuanya tuh, sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, kasih ya. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, ya jangan semua ada kalian juga butuh ya untuk nanti ada bank sampah ya. Itu enggak? Berapa ini ya? Kalian kertasnya hias sedemikian rupa semenarik mungkin ya. kenapa masih banyak Boleh, boleh karena itu berkaitan dengan apa? Oh, kalau misalkan kalau nulisnya Bu
Ada yang punya penggaris. Kalau teman-teman, apa yang kita dapatkan hari ini, kita baca Al-Quran, tidak hanya sekadar untuk bacaan saja. Tetapi teman-teman, bacaan ini dijadikan sebagai itu tadi ditanamkan dalam hati teman-teman menjadi orang yang lebih baik lagi. Rajin sholat, rajin berbuat baik kepada orang lain. Yang penting adalah toleransi, saling menghargai teman, jangan saling menyinggung, apalagi sampai merendahkan orang lain. Mohon itu tidak boleh. Ya, boleh. Nanti silahkan paling cepat hari Senin, ya, paling lambat hari Jumat. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana pembelajaran hari ini, merasa puaskah? Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas. Kita lanjutkan nanti terkait tadi minggu yang akan datang. Diucapkan? Ya. Tahu sih. Iya. Oke, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizmawanti, CGP Angkatan 10 dari SMP PLN Subang. Hari ini saya akan mengadakan coaching pasca observasi bersama rekan saya Ibu Cicin Siti Nur Aisyah SPD dan bersama pengajar praktik saya Bapak Ida Wahyu SPD. Assalamualaikum Ibu dan Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Baik ya. Baik Ibu, rekannya kita di sini ya Bu ya untuk mengadakan tadi kegiatan pasca observasi. Setelah melakukan observasi saat itu melakukan kegiatan pembelajaran, dan tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Gimana Ibu perasaan Ibu setelah diobservasi saat pembelajaran? Ketika diobservasi pasti ada rasa jenuh, tapi setelahnya setelah observasi ternyata lebih melebatkan. Cuma ada beberapa penasaran juga sih nanti hasil observasinya seperti apa. Ini kan untuk guna meningkatkan kualitas dalam pembelajaran saya di kelas ini. Nah, sekarang berarti kan sekarang praobservasi ya Bu. Nah, paskanya gitu ya. Nah, berarti bukan berarti saya stuck di situ, tapi saya membutuhkan untuk evaluasi tidak hanya dari saya sendiri, tapi juga dari evaluasi dari juga. Jadi bagaimana pembelajaran saya di kelas, apakah bisa memberikan kelas atau tidak, karena kan penilaian itu tidak hanya dari saya pribadi dan butuh penilaian itu dari sudut pandang setiap orang. Oke, Ibu bisa diceritakan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas seperti apa? Kemarin pas waktu observasi di kelas itu yang pertama adalah saya memberikan ada pendekatan dulu dengan teman-teman yang anak-anak, apalagi kan ini berkaitan dengan kelas 7, nama-nama teman-teman juga. Anak-anak tuh kan nggak semua harus hafal, apalagi kita baru berapa bulan gitu kan, membutuhkan member yang sangat kuat untuk menghafal. Kemudian ada motivasi juga untuk anak, kemudian langsung kemarin itu pembelajaran saya itu lebih ke tanya jawab anak. Karena ketika ditanya apa itu Al-Quran, mereka tahu Al-Quran itu seperti ini, tetapi terkadang mereka definisinya hampir sama semuanya. Ternyata apa sih teman-teman yang dikatakan dengan Al-Quran? Ternyata mereka jawabnya pedoman hidup. Nah, itu kan pedoman hidup itu adalah tujuannya. Tetapi secara kontekstualnya, secara teks, ternyata mereka masih belum paham definisi Al-Quran itu seperti apa. Makanya kemarin saya tanya dulu, saya memberikan pertanyaan pemantik, apakah mereka paham tidak? Apalagi hadis ya, ada perbedaan antara hadis dan Quran. Apa sih Bu? Nah, kemudian kemarin ada speaking juga, karena memang ada beberapa anak ada yang aktif, ada yang
asik gitu ya di kelas gitu ya. Saya mencoba untuk apa namanya membawakan suasana gitu ya supaya mereka bisa fokus dan bisa nyaman mengikuti pembelajaran saya di kelas gitu. Nah alhamdulillah sih kemudian saya mungkin banyak kemudian di depan menjelaskan terkait apa namanya materi yang kemarin itu kan ada kontennya itu video pembelajaran apa sih namanya kayak slide gitu ya lalu mereka bisa menangkap dan mungkin ada beberapa juga sih anak yang masih belum fokus dengan apa yang disampaikan. Ada ya, dari yang sudah ibu ceritakan tadi, kira-kira ada kendala khusus tidak selama proses kegiatan pembelajaran ini? Sebetulnya kalau dalam setiap pembelajaran pasti ada kendala sendiri ya, ya baik mau besar maupun sedikit itu pasti yang saya rasakan ada kendala. Apalagi berhadapan kadang-kadang tidak ada yang di luar ekspektasi banget gitu ya. Saya tuh ini kan anak tuh kan semuanya aktif gitu ya, kemudian tidak jarang ngantuk dan sebagainya. Tetapi kan itu tidak terduga. Kadang-kadang momen yang tak terduga ini yang menjadi harus bahan evaluasi saya. Kadang-kadang ada anak yang memang harus dipancing dulu gitu, apa namanya terkait materi yang akan disampaikan pada waktu. Kadang-kadang juga ada yang bertanya di luar ekspektasi, di luar materi kadang-kadang ya. Tapi saya terima karena saya jadi anak ini kan sudah bisa memberanikan diri untuk bisa bertanya, walaupun memang dari kosakatanya tidak harus mereka latih gitu Bu. Jadi saya membiarkan dulu, memberikan kesempatan untuk mereka bertanya, walaupun yang matang ya, karena kan mereka sebenarnya pernah lihat ya dari SD ke SMP mungkin untuk penyesuaian kendalanya sih ada berhadapan dengan anak yang asik kayak apa namanya untuk bertanya. Tapi sebagian besar alhamdulillah sih anak-anak kelas 7 sekarang itu ramai sekali. Ramainya ya dalam artian ya masih mungkin butuh penyelesaian dari kelas 6 ke kelas 7 kan karena mungkin mindset mereka itu masih kanak-kanak ya atau gimana gitu ya, jadi mereka ada sedikit candaan dan lain sebagainya. Dan satu lagi kadang-kadang kendalanya adalah toleransi di dalam kelas. Ya, toleransi dalam kelas artinya saya itu kan sesuai dengan apa area pengembangan saya. Saya itu kan pengen apa namanya menanamkan nilai-nilai religiusan insya Allah sampai dalam religius, kemudian toleransi dalam menghargai perbedaan. Kadang-kadang kan kita ada yang berbicara di depan kelas, kadang-kadang kan ada anak-anak sebagai misalnya ribut dan tidak memperhatikan ngobrol dan sebagainya, ataupun sibuk dengan itu tadi nggak tahu kesibukannya apa. Nah ini yang perlu ditingkatkan lagi dalam toleransi dalam menghargai perbedaan dalam kelas. Artinya kan butuh kedisiplinan ya. Positif berarti ya itu di PNM gitu. Nah itu kendalanya sudah ibu ceritakan, kemudian terkait dengan area pengembangan juga kan sudah ibu ceritakan juga ya tadi ya. Rencana ibu ke depan seperti apa untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin saja nanti terjadi di kemudian hari ketika ibu mengajar kembali? Ternyata setelah kemarin saya observasi, saya ada sedikit penemuan, oh berarti memang harus ada yang perlu diperbaiki dalam model pembelajaran saya. Artinya adalah saya harus mempersiapkan strategi pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Karena tidak semua model pembelajaran itu harus masuk ke anak-anak, tapi kita harus bisa berarti membaca artinya adalah saya mempersiapkan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Selain dari model kira-kira ada hal Mungkin konten ya. Model misalkan contoh bisa memberikan video tentang motivasi. Kemarin saya kurang gitu ya, jadi tidak menayangkan
video motivasi terkait kan di Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang perlu kita cintai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang anak-anak mereka hafal Al-Quran tetapi jarang untuk mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang mungkin itu bisa perhatikan anak-anak yang sudah hafal Quran tetapi dari segi menghargai, menghormati, kemudian berperilaku kadang-kadang ya berkata-kata yang ada sedikit mengadopsi dari lingkungan luar itu masuk ke kita, dan ini kan akan menjadi komunikasi yang tidak baik gitu di sekolah. Nah, saya inginnya adalah bahwa bila kita belajar Al-Quran ini itu anak-anak bisa menerapkan tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menghafal saja, tapi saya inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang beraktif. Jadi apa ya, perilaku kata-kata mereka sesuai dengan apa yang aku itu. Tapi butuh perjuangan. Jadi ya intinya kadang-kadang saya menerapkan dalam diri saya bisa berubah, itu artinya saya harus bisa memberikan contoh yang baik anak-anak, sehingga anak juga akan bisa melihat dan mencontoh Luar biasa ya Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan ya. Kira-kira Ibu rutan ya, apa ya mau melaksanakan rencana yang sudah Ibu siapkan tadi? Berarti karena sekarang sedang kelima, saya pengen setelah kelima ini selesai, saya ingin memberikan modal pembelajaran yang baik buat teman-teman yang setuju, apalagi karena buat teman-teman yang baru, karena apalagi harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekolah SMP gitu ya. Saya ingin satu modal pembelajaran yang baik, kemudian akan melakukan dengan video motivasi supaya hati mereka sampai ke dalam hati mereka. Mudah-mudahan ya Allah membukakan hati teman-teman semua menjadi anak-anak yang sangat bersuara karena mudah-mudahan itu dengan video motivasi ini bisa memberikan ruang hatinya, menambahkan keimanan sehingga lebih berperilaku lagi. Terima kasih Ibu untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu kan ya, dan mudah-mudahan rencana yang sudah disiapkan ini bisa berjalan lancar. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah Mama Bapak Dewi sebagai umpan balik sedikit aja. Umpan balik pada dasarnya pelaksanaan percakapan coaching udah bagus, udah sesuai dengan apa yang kita pelajari dan kita tahu bahwa coaching berbeda dengan konsultan, beda dengan konsulting dan beda dengan yang lainnya. Coaching itu hanya kita mengajak untuk menemukan permasalahan yang ada. Juga selain itu, bukan hanya permasalahan ya. Bapak sering bilang bahwa coaching itu jangan hanya digunakan untuk mencari solusi permasalahan, tapi sesuatu yang baik juga itu sah-sah saja. Contohnya kan itu kebanyakannya adalah menggali bagaimana kemampuan ibu ini tentang proses pembelajaran yang terjadi. Kemudian juga tidak sedikit juga tadi Bu Risma juga menanyakan permasalahan, kemudian juga mengungkapkan, dan ujung-ujungnya ditanya itu solusinya kan, mau bagaimana kan. Nah itu sebetulnya udah jalan coaching yang kita harapkan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang tahu. Ya mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa ibu terapkan seterusnya, karena ini adalah PI yang kelima, mungkin sebentar lagi kita selesai, tapi pengetahuan tentang coaching ini mohon untuk disampaikan juga, ditularkan juga kepada teman-teman SMP ITB. Terima kasih, mungkin hanya itu. Ini cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.